Perkenalkan, nama saya Arfa Tawani Erinta dengan NIM 23026024. Saya berasal dari program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Membuat video ini dengan tujuan sebagai pengganti ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti, S.Hom MIP. Adapun isi dari video ini yaitu penjelasan mengenai materi yang telah disampaikan oleh dosen dalam mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Pilihan dari materi-materi yang telah disampaikan selama 16 minggu pertemuan yaitu saya akan memilih satu dari 16 materi, yaitu materi terakhir mengenai pengawasan pelaporan dan dalam manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyampaian materi saya. Saya harap teman-teman dapat mendengarkan dan memahami apa yang saya sampaikan. Manajemen. Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada manajemen yang ditetapkannya. Manajemen merupakan titik tolak sebagai landasan untuk tercapainya suatu kesuksesan organisasi. Manajemen sendiri merupakan pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen ini memiliki berbagai macam fungsi, salah satunya yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengandalkan penilaian dan sekaligus mengadakan koreksi terhadap penilaian tersebut, sehingga apa yang sedang dijalankan akan diarahkan ke jalan yang benar dan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan atau controlling merupakan usaha yang sistematis untuk mengamati dan memantau sebuah fungsi, aktivitas, dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengawasan itu sendiri yaitu untuk menemukan kelemahan, kesalahan, serta hal yang perlu diluruskan kembali agar kelemahan dan kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Pengawasan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan, dan ketidakefisienan yang tidak diinginkan dalam sebuah aktivitas atau dalam sebuah organisasi. Selanjutnya tipe-tipe pengawasan. Pengawasan ini memiliki berbagai tipe, yaitu pengawasan pendahuluan, yaitu merupakan pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari tujuan awalnya dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan. Lalu pengawasan konkuren, yaitu pengawasan yang dilakukan ketika sebuah kegiatan sedang berlangsung. Lalu yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control yang merupakan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan umpan balik ini sama seperti kita mengawasi kegiatan yang sudah selesai dan mencegah antisipasinya di kemudian hari. Selanjutnya kita akan masuk dalam proses pengawasan. Proses pengawasan sendiri memiliki beberapa tahap, yaitu tahap 1 merupakan penetapan standar. Standar di sini mengandung arti sebagai satu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk sebuah penilaian. Nah, tahapan pertama ini ada yaitu bentuk standar. Bentuk standar sendiri bentuk standar yang berhubungan dengan kebenaran atau material. Contohnya kualitas, kuantitas, waktu, dan serta biaya. Lalu, bentuk standar yang berhubungan dengan moral manusia, seperti loyalitas seorang pegawai terhadap profesinya, lalu integritasnya terhadap cara kerja dan produktivitasnya dalam bekerja. Nah, masuk ke tahap yang kedua, yaitu penentuan pengawasan. Penentuan pengawasan ini juga terdapat beberapa hal, yaitu seperti apa pengawasan yang akan kita lakukan, berapa kali pengawasan itu kita lakukan, dan dapat kita ukur entah melalui jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Nah, selanjutnya dalam bentuk apa ini, seperti kita melakukan pengawasannya dalam seperti kegiatan apa, entah dalam pengamatan langsung, laporan lisan, atau bahkan laporan tertulis. Lalu kita masuk pada siapa pihak yang terlibat dalam pengawasan ini, entah itu pimpinan, staf, atau jajaran jabatan lainnya. Bab ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan. Pengukuran pengawasan dilaksanakan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan berbagai cara. Yang pertama, melalui pengamatan atau observasi dengan melihat kualitas, bobot kerja, dan sikap kerja, lalu melakukan laporan-laporan lisan seperti memanggil bawahan, diskusi, atau tukar pikiran. Adapun laporan-laporan tertulis tiap bidang yang dilaporkan oleh bawahan kepada atasannya. Lalu tahapan yang keempat yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Nah, apabila hasil dari analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi maksudnya seperti kita melakukan pengamatan lalu kita merasa ada yang harus dikoreksi dari hasil pengamatan ini, maka ada beberapa tindakan yang harus kita ambil. Yang pertama, mengubah standarnya.
Lalu yang kedua, mengubah pengukuran pelaksanaan atau inspeksi terlalu sering. Ketiga, mengubah cara dalam menganalisis dan menginterpretasi penyimpangan. Terus selanjutnya, fungsi pengawasan. Ada beberapa fungsi pengawasan. Yang pertama, untuk memastikan semua kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana. Lalu yang kedua, ketika terjadi suatu hambatan, kesulitan, dan berbagai kendala lainnya, melalui pengawasan kita akan dapat mengetahui apa-apa saja jenis hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui secara dini timbulnya masalah. Lalu yang selanjutnya, untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemborosannya, untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas organisasi. Nah, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengawasan melekat dan pelaporan. Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang harus terus-menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya secara preventif dan restoratif agar pelaksanaan tugas bawahannya berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, sasaran dan sarana pengawasan melekat. Ada beberapa sasaran dari pengawasan melekat, yaitu yang pertama, meningkatkan disiplin dan prestasi kerja pegawai. Lalu yang kedua, menekan sekecil mungkin penyalahgunaan kuasa. Yang ketiga, menekankan pemborosan keuangan. Dan yang keempat, mempercepat peningkatan pelayanan. Nah, lalu kita masuk ke sarana. Adapun sarana dalam pengawasan melekat yaitu struktur organisasi. Hal ini berfungsi untuk memastikan jabatan serta tugas-tugas yang harus dijalankan. Lalu kedua, kebijakan pelaksanaan, yaitu panduan untuk melaksanakan kegiatan yang kita jalani. Yang ketiga, rencana kerja. Rencana kerja yaitu hal-hal yang harus kita lakukan dalam bekerja atau tugas kita dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, prosedur kerja, tata cara kita bekerja, apa saja tugas yang harus kita jalani. Lalu yang kelima, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan ini merupakan catatan hasil kerja kita dan laporan yang akan dilaporkan ke atasan kita untuk memastikan bahwa kita melakukan pekerjaan dengan baik. Lalu pembinaan personal, selanjutnya formulir dan alat kerja. Lalu kemudian prinsip dari pengawasan melekat. Prinsip pengawasan melekat terdapat beberapa hal juga. Yang pertama, dilakukan secara berjenjang, lalu kemudian dilakukan oleh pimpinan secara sadar dan wajar dalam melaksanakan fungsi manajemen. Lalu yang ketiga, lebih diarahkan pada pencegahan terhadap penyimpangan. Lalu yang keempat, bersifat membina. Lalu kelima, dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Lalu yang terakhir, dilaksanakan dengan sistem tertentu. Materi selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan sendiri merupakan satuan bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan hubungan tanggung jawab yang ada di antara mereka. Lalu contoh-contoh laporan yaitu ada laporan bidang, laporan sirkulasi, laporan dan bidang pengadaan, dan berbagai macam bentuk laporan lainnya. Bentuk laporan, ada yang bentuk laporan tertulis yaitu seperti dokumen, surat-surat, ada juga yang laporan secara lisan, bertatap muka, diskusi, atau dalam telepon. Nah, syarat-syarat laporan yaitu benar dan objektif. Lalu yang kedua, harus jelas dan cermat. Lalu yang ketiga, langsung pada sasaran dan tidak bertele-tele. Lalu laporan harus lengkap. Laporan ditulis secara lengkap agar bawahan dapat mengetahui secara rinci apa saja yang akan dilaporkan. Lalu laporan harus tepat pada waktunya dan laporan harus tepat pada penerimaannya. Lalu yang selanjutnya, unsur-unsur laporan. Terdapat beberapa unsur laporan. Yang pertama, nama perpustakaan, organisasi, lembaga, atau induk perpustakaan. Lalu yang kedua, nama kepala perpustakaan. Lalu yang ketiga, alamat perpustakaan. Lalu yang keempat, nomor telepon atau nomor kontak perpustakaan. Lalu alamat email dan website perpustakaan. Lalu cakupan waktu statistik. Dan selanjutnya, jenis perpustakaannya. Lalu ada unit administrasi yang membawahi perpustakaan. Selanjutnya, bentuk sarana perpustakaan dalam melayani informasi. Selanjutnya, contoh laporan, yaitu statistik koleksi yang memiliki unsur bentuk koleksi atau media penyimpanan informasi, jenis koleksi, sistem klasifikasi, penambahan jumlah koleksi dalam periode 1 tahun, dan peminjaman koleksi. Nah, maksudnya contoh dari laporan statistik ini yaitu apa-apa saja isi dari laporan statistik ini. Yang kedua, laporan statistik pengunjung yang berisi jumlah dari pengunjung per bulan atau 1 tahun terakhir atau bahkan 2 tahun terakhir, dan perbandingan antara jumlah pengunjung 1 tahun terakhir dengan tahun sebelumnya, entah meningkat ataupun menurun. Nah, lalu laporan yang ketiga yaitu statistik anggota. Misalnya perbandingan jumlah anggota dari tahun ke tahun, berapa jumlah anggota 1 tahun terakhir dan berapa jumlah anggota pada tahun sekarang, itu juga dapat dijadikan sebuah laporan. Lalu yang keempat yaitu statistik tenaga perpustakaan. Ini yaitu merupakan laporan mengenai status dan pendidikan atau bahkan pekerja dari sebuah perpustakaan. Yang kelima, informasi anggaran, yaitu laporan mengenai anggaran untuk perpustakaan, anggaran dana, anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan anggaran-anggaran lainnya. Lalu selanjutnya, hambatan dan fungsi dari laporan. Laporan sendiri memiliki beberapa hambatan, yaitu penyajian fakta yang tidak benar. Lalu yang kedua, informasinya tidak lengkap. Ketiga, pimpinan kurang menghargai pendapat bawahannya. Lalu bahasa yang tidak lugas dan berbelit-belit. Lalu yang terakhir,
dikhawatirkan menambah beban kerja. Nah, selanjutnya fungsi dari laporan. Fungsi pertama yaitu sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan serta bentuk pertanggungjawaban dari pejabat atau petugas kepada atasannya. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu untuk penyampaian informasi. Lalu sebagai bahan pengambilan keputusan. Selanjutnya kesimpulan. Jadi dari penyampaian materi tadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pelaporan yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk mencapai tujuan perpustakaan. Dengan menerapkan pengawasan dan pelaporan yang baik, perpustakaan dapat meningkatkan kualitas layanannya, menggunakan sumber dayanya secara optimal dan mendapatkan kepercayaan dan pemangku kepentingan. Sekian penyampaian materi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Jadi saya harap penyampaian materi ini dapat teman-teman pahami dan teman-teman mengerti dengan baik. Oleh sebab itu, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dijelaskan, dipahami dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.